Jadi kan kali-kali untuk saat ini sebenarnya sudah termasuk enak kita yang berkonten ini, apalagi semenjak adanya Facebook Pro ini, juga semenjak adanya fitur realnya di Facebook Pro ini. Kenapa aku bilang kita sudah termasuk enak untuk berkonten di sini? Apalagi kalau kita untuk membuat konten-konten di reel misalnya, karena kita di sana diminta untuk membuat reel yang dengan durasi-durasi pendeknya. Ya bisa sih video reel kita itu di bawah 10 menit, tapi Facebook menyarankan idealnya video kita itu minimal durasinya 15 detik dan maksimal 90 detik atau 1,5 menit kan gitu biasanya kan. Jadi kalau misalnya lah, apalah susahnya kita untuk membuat konten, coba lah membuat konten yang berdurasi satu menit lah, misalnya katakanlah 1 menit rata-rata untuk konten-konten video reel. Jadi ini sedikit saran buat teman-teman semua yang mungkin ingin membuat konten-konten itu, yang baru terjun mungkin di dunia konten kreator ini, apalagi di Facebook Pro, supaya kalian tidak bingung mau bikin konten apa. Coba deh pikirkan dulu apa hobimu. Jadikan hobimu itu menjadi sebuah konten, atau apa kegiatanmu sehari-hari. Jadikan kegiatanmu sehari-hari itu menjadi sebuah konten. Jika memungkinkan, jika istilahnya kalian juga bekerja di perusahaan, entah perusahaan mana gitu istilahnya ya kan. Jika memungkinkan kalian bisa berkonten sambil bekerja, silahkan lakukan kali-kali. Atau mungkin ngevlog atau mungkin EDM live kegiatan kalian sehari-hari. Jadi banyak hal yang bisa kita bikin konten di perjalanan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita hanya untuk berkonten di fitur reel yang durasinya yang ku bilang tadi, yang hanya maksimal 90 detik, sepertinya gampang sekali lah. Saya rasa hanya kita mengandalkan kegiatan kita sehari-hari saja pun kita bikin untuk konten, kayaknya kita bisanya berkonten atau mengupload video minimal 1 atau 2 tiap hari, kayak sepertinya bisa lah. Terus satu lagi ya kali-kali ada sedikit saran buat teman-teman kalian semua, karena di Facebook ini banyak sekali saya temukan konten-konten atau video-video reel yang tidak menampakkan muka. Sebenarnya sih tidak apa-apa sih, tidak apa-apa mungkin ya. Tapi kalau menurut saya sebaiknya kita menampakkan muka lah. Itu jauh lebih bagus supaya kita lebih mudah untuk dikenal orang, karena kita yang berkonten ini kan perlu sebuah ciri khas atau yang disebut dengan branding. Dengan kita menampakkan muka, maka orang akan lebih mudah untuk mengenali kita. Itu adalah bagian dari branding diri kita juga, branding dari akun kita. Di samping itu juga kan kali-kali terkadang aku tengok banyak video-video reel juga di sini yang tidak menampakkan muka, atau mungkin dia menampakkan muka tapi di layarnya ini dipenuhi dengan tulisan, sehingga tulisan-tulisan itu menutupi mukanya. Menurut saya itu kurang bagus lah. Ya mungkin dari pihak Meta, dari pihak Facebook itu tidak masalah, tapi coba kita tarik ke diri kita sendiri sebagai penonton. Apakah kita merasa enak, apakah kita merasa nyaman menonton video seperti itu? Perhatikanlah konten-kontenku baik yang ada di akun ini atau di akun yang satu lagi, Peronan Ganjang. Saya tidak pernah membuat tulisan itu sampai menutupi muka. Contohnya seperti ini. Jadi ketika saya mau bikin konten, ya ini nggak ada pernah tulisan itu menutupi muka aku kan. Jadi setiap saya mau bikin konten itu kameranya sudah kuatur dulu bagaimana supaya nanti ketika saya berkonten sendiri selalu aku kasih ruang di atas ini seperti ini kan, supaya nanti di sini bisa kubuatkan sebuah tulisan atau judulnya ya, dimana itu akan bisa membuat penonton itu penasaran dengan cukup dengan membaca judul yang di atas ini. Jadi orang-orang nanti penasaran sehingga video kita ditonton. Begitulah saran saya kepada kalian ya. Kalau bisa coba deh dibikin konten yang jangan terlalu banyak tulisannya. Kalaupun ada tulisannya jangan sampai menutupi muka kita. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini tidak pernah ada tulisan ini tulisan sampai menutupi muka kan. Kalaupun misalnya ada nanti tulisannya di bawah ini sedikit, biasanya itu di beberapa detik itu sudah langsung dihilangkan. Nah, ini ada kan ada tulisan ini kan. Tapi hanya hitungan detik ini udah hilang ini. Jadi sehingga tulisan itu tidak mengganggu kita gitu loh, tidak mengganggu para penonton gitu loh kali-kali. Sebagai saran untuk kita semua, terutama kepada para teman-teman konten kreator pemula yang ada di luar sana. Cobalah dulu secara jujur kita berpikir, sebenarnya kita mau memberikan sebuah konten atau video sama orang itu atau mau menyajikan sebuah tulisan? Coba dulu tanya diri kita masing-masing. Buat teman-teman yang suka membuat tulisan sampai penuh layar itu makanya sering saya bilang sama teman-teman, sama kawan-kawan juga, kalau saya temukan orangnya yang bikin seperti itu selalu kutanyakan, sebenarnya
kamu itu mau ngasih video atau ngasih tulisan sama penontonmu gitu dia. Karena seperti yang aku bilang tadi lah, bagaimana lah perasaan kita sendiri lah dulu sebagai penonton. Bagaimana perasaan kita menonton video orang yang penuh dengan tulisan? Coba kita tarik dulu ke diri kita sendiri.